legacy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Always do it on my own. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, kedua laga itu bakal digelar di Sydney Football Stadium melawan Australia di 20 Maret dan di Gelora Bung Karno melawan Timnas Bahrain di 25 Maret. Di dua laga ini Timnas Indonesia harus benar-benar tampil maksimal dikarenakan dua laga ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Sebagai persiapan untuk menyambut dua laga itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan menambah 3 pemain naturalisasi baru, yakni Emil Audero dari Palermo FC, Joy Pelopesi dari Lomalaska, dan Dan James dari Aigle. Tentu dengan hadirnya 3 pemain baru ini akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di semua lini. Patrick Kluivert selaku pelatih baru Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih kemenangan dan mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Apalagi di pertandingan nanti kemungkinan Timnas Australia tidak akan diperkuat beberapa pemain andalannya. Tentu hal ini akan menjadi angin segar untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang positif. Namun untuk mewujudkan semua itu, Patrick Kluivert selaku pelatih baru harus menyiapkan semuanya dengan baik, terutama di dalam menentukan strategi yang cocok untuk menyesuaikan gaya permainan Timnas Indonesia yang diketahui di laga-laga sebelumnya selalu menerapkan permainan bertahan. Lantas seperti apakah strategi yang bakal digunakan oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi Timnas Australia nanti? Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Timnas Australia nanti, Patrick Kluivert dipastikan akan memasang formasi andalannya, yakni 4-2-3-1. Dengan penjaga gawang akan ditempati oleh Martin Paes. Penampilan Martin Paes sejak debut dengan Timnas Indonesia memang begitu memukau. Tanpa adanya Martin Paes, belum tentu Timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga ini. Kiper terbaik di Liga Amerika ini akan tetap menjadi andalan di bawah Mister meski nantinya ada Emil Audero di skuad Merah Putih. Ketenangan yang dimiliki serta komunikasi yang sangat baik di lini belakang akan memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia ketika mendapat gempuran dari pemain lawan. Dan pastinya dengan adanya Emil Audero ini, Martin Paes akan lebih bekerja keras untuk tetap menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Sementara untuk sektor lini pertahanan tengah, pastinya Miss Hilger dan Jaiches akan menjadi andalan Patrick Kluivert untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia. Jaiches merupakan pemain yang selalu konsisten dalam menjaga pertahanan di lini belakang bersama skuad Merah Putih. Beberapa penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Venezia itu. Pengalamannya bermain di liga teratas Liga Italia sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia. Selain itu, Jaiches selaku seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Sedangkan Miss Hilger akan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah di dua laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Ia akan berduet dengan Jaiches untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan permainan yang keras. Ia akan bekerja keras dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dick sudah dipastikan akan mengamankan posisi ini. Usai hanya tampil 40 menit pada debutnya melawan Timnas Jepang, Kevin Dick terpaksa harus ditarik keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisi yang sekarang, Kevin Dick bisa dipastikan akan kembali memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia di posisi bek kanan.
Sejalan dengan Kevin Dix, nama Calvin Verdong tentu akan menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Indonesia di posisi bek kiri. Penampilannya yang selalu konsisten membuat dirinya belum pernah tergantikan di posisi ini. Kepiawaiannya dalam menghalau bola membuat pemain lawan frustasi dengan ketangguhan pemain asal NEC Nijmegen ini. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat berperan di dalam terciptanya gol kedua Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Sementara untuk sektor gelandang tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haye, Joy Pelopesi, dan Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang dibela Tom Haye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haye sangat baik dan tetap konsisten dalam kualitasnya. Tom Haye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya di pertahanan lawan. Sedangkan Joy Pelopesi kemungkinan akan menjalani debut saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belanda akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat kemungkinan bakal dilakukan oleh pemain Australia. Dengan postur tubuh yang sangat besar, maka sudah tentu Pelopesi akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal satu-satunya yang akan mengamankan posisinya di sebelah susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Performa apik yang ditunjukkan saat menghadapi Arab Saudi akan memikat pelatih baru Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan dalam melakukan keputusan, maka bisa dipastikan Marcelino Ferdinand akan dipilih sebagai starter saat menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Selanjutnya untuk sektor penyerangan, nama Egy Maulana Fikri dan Eliano Renders nampaknya akan dimasukkan ke skuad inti saat melawan Australia nanti. Performa apik yang ditunjukkan bersama klubnya Dewa United di Liga 1 membuat nama Egy akan dibawa Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia nanti. Gak cuma itu saja, Egy juga merupakan salah satu top skor di Liga 1 dengan mencetak 10 gol bersama Dewa United. Tentu dengan hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia untuk memasang Egy Maulana Fikri sebagai starter saat melawan Australia di bulan Maret nanti. Sedangkan Eliano Renders akan menjadi andalan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Performa buruk yang ditunjukkan Rafael Struijk bersama klubnya dan sudah tidak masuk dalam daftar skuad inti membuat nama Eliano Renders akan masuk dengan modal jam terbangnya yang tinggi bersama klubnya di Liga Belanda. Meski tidak mempunyai tubuh yang besar, namun Eliano dinilai mempunyai skill dan kecepatan dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Ia juga mempunyai tendangan yang sangat keras yang akan menjadi modal tambahan bersama skuad Merah Putih. Sedangkan untuk sektor penyerang tengah, nama Ole Romini akan dipastikan akan menjadi ujung tombak di skuad Merah Putih menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Kecepatan dan skill yang selalu menjadi andalannya diharapkan mampu menjadi jawaban yang sampai saat ini selalu menjadi masalah di dalam mencetak gol. Pengalamannya bermain di Eropa akan menjadi modal berharga saat menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Itulah prediksi formasi pilihan Patrick Kluivert saat menghadapi timnas Australia nanti. Semoga di laga nanti timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.